Tidak mungkin senjata bertangkai panjang itu memberikan luka menyilang. Bahkan senjata bertangkai panjang tersebut itu bisa digunakan untuk melempar dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang UTBK, ketemu lagi dengan Kak Fatia. Hari ini kita akan membahas soal TPS kemampuan verbal untuk pemahaman membaca dan menulis. Hari ini kita akan membahas teks yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 paragraf. Tapi kita tidak perlu membaca teksnya terlebih dahulu, kita bisa langsung membaca soalnya dan memahami soalnya untuk nanti melihat teksnya apa yang diperlukan. Soalnya, 1, istilah sembilu dalam paragraf tersebut bermakna, berarti kita harus langsung segera mencari kata sembilu di dalam paragraf ini. Kata sembilu ada di kalimat paragraf pertama, kalimat ke-6. Sampai sekarang masih terasa olehnya, luka ibarat sembilu menyilang. Sembilu adalah sebuah pengibaratan dari rasa sakit, dan di sini disebutkan bahwa luka sembilu itu menyilang. Sekarang kita cocokkan dengan jawabannya masing-masing. A, kita bisa lihat di sini, golok yang bentuknya melengkung dan tipis tajam. Apakah golok akan menimbulkan luka menyilang? Rasanya tidak ya, golok itu kita pakai untuk menebas. Jadi jawaban A ini salah. Di samping itu A merupakan deskripsi dari senjata rencong. Kemudian B, kulit buluh yang tajam seperti pisau. Apakah adik-adik tahu apa itu kulit buluh? Atau adik-adik pernah tidak mendengar lagu layang-layang? Ku ambil buluh sebatang. Nah itu buluh. Lalu kulitnya, kulit buluh yang tajam seperti pisau. Jadi ini bukan senjata, tetapi dia adalah buluh yang memungkinkan untuk memberikan luka yang tajam. Jadi ini memungkinkan untuk memberikan luka menyilang. Kita simpan dulu jawaban B. Kita lihat jawaban C. Alat yang berbentuk pisau, belati bermata satu. Ini semacam pisau kecil atau belati gitu ya. Nah, pisau kecil atau belati ini biasanya dipakai untuk luka seperti apa? Bisa memberikan luka seperti apa? Alat tajam seperti ini tentu tidak bisa memberikan luka menyilang karena dia bisa dipakai untuk menusuk. Nah, ini B juga merupakan kujang, deskripsi dari kujang atau alat senjata berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang D, senjata tajam, runcing, bermata dua, bertangkai panjang. Nah, adik-adik bisa lihat pilihan jawaban D adalah senjata bertangkai panjang. Tidak mungkin senjata bertangkai panjang itu memberikan luka menyilang. Bahkan senjata bertangkai panjang tersebut itu bisa digunakan untuk melempar dari jauh. Gitu. Nah, C sendiri adalah, maksudnya D sendiri adalah deskripsi dari tombak. Demikian pula yang E, senjata tajam, bermata 3, dan bertangkai panjang. Perbedaannya ini bertangkai 3 dan ini adalah trisula. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, kulit buluh yang tajam seperti pisau. Dan sembilu sendiri di dalam teks sastra itu biasa digunakan untuk mengibaratkan rasa pedih yang sangat luar biasa. Jadi nanti kalau ketemu lagi kata sembilu, diingat baik-baik ya. Kita lanjut soal kedua. Masih tentang idiom atau definisi. Arti pesanggrahan yang dimaksud dalam teks di atas. Nah adik-adik kita langsung mencari kata pesanggrahan. Dan ternyata kata pesanggrahan dalam teks berjudul Moksa ini ada di paragraf yang ketiga, tepatnya kalimat kedua. Mereka membuka kembali ladang, mendirikan rumah-rumah panggung, bahkan membangun pesanggrahan. Kalau kita tidak pernah mendengar kata pesanggrahan sebelumnya, kita bisa memperkirakan makna kata pesanggrahan dari pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang dibangun adalah rumah-rumah, ladang, dan pesanggrahan. Dan di kalimat berikutnya atau di kalimat ketiga kita bisa juga lihat permukiman mereka sunyi. Artinya yang dibangun di sini adalah permukiman. Kita lihat jawabannya. Apakah mungkin ada gua semai di permukiman? Tidak.
Saluran irigasi di permukiman? Tidak juga. Benteng di permukiman? Tidak ya. Tempat peristirahatan? Sangat mungkin. Kerajaan? Juga tidak mungkin. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah D. Tapi sebelumnya untuk menegaskan, mungkin adik-adik ada yang berpikir, apa bedanya rumah-rumah panggung dan tempat peristirahatan? Kita harus ingat bahwa teks ini adalah teks yang latar waktunya ada di masa lalu, ada di masa kejayaan Hindu-Buddha di abad ke-5 atau abad ke-6. Dan di Indonesia, rumah-rumah dulu tuh masih rumah panggung. Dan pesanggerahan adalah tempat peristirahatan tersendiri. Demikian soal nomor 2. Soal nomor 3. Frase bulan Kartika dapat mengandung definisi, masih sama dengan soal 1 dan 2, kita masih mencari definisi dari kata. Kemudian kita bisa melihat frase bulan Kartika ada di paragraf terakhir, kalimat pertama. Bila malam tiba pada bulan Kartika, banyak orang datang memuja keindahan. Nah, yang mana jawaban yang tepat adik-adik? Apakah A, B, C, D, atau E? Seringkali jawaban yang diberikan untuk soal ini adalah A, bulan purnama. Kenapa? Karena di dalam kalimat pertamanya ada frase memuja keindahan. Dan kita sama-sama tahu bahwa bulan purnama adalah bulan yang indah. Tetapi yang sering luput untuk dibaca dan sebetulnya harus kita perhatikan baik-baik adalah kata pada. Bila malam tiba pada bulan Kartika. Kata pada itu biasanya digunakan untuk keterangan waktu atau keterangan tempat. Sehingga makna bulan Kartika di sini bukan kata benda, melainkan waktu. Begitu. Dan kita bisa lihat di sini, kalau kita melihat waktu di sini ada bulan ke-13. Seperti itu. Tetapi frase bulan Kartika sendiri artinya adalah bulan keempat di dalam ajaran Hindu Bali. Sehingga kita harus juga perhatikan baik-baik soalnya adik-adik. Memang untuk soal membaca dan menulis kita harus teliti sekali dalam membaca. Untuk sekedar membaca kata pada, atau kita lihat pertanyaan nomor 3 kembali, baik-baik kita ulangi bacanya. Frasa bulan Kartika dapat mengandung definisi. Kata dapat di sini itu mengartikan bahwa jawaban-jawaban di nomor 3 belum tentu artinya definisi asli yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa bulan Kartika artinya bulan keempat dalam ajaran Hindu Bali. Sehingga kita harus bisa melihat kalimat di teksnya, yakni bila malam tiba pada bulan Kartika, banyak orang datang memuja keindahan. Artinya bulan Kartika, yakni waktu di bulan keempat ini dapat mengandung definisi bulan penuh keindahan. Bulan tempat orang-orang mencari keindahan. Seperti itu untuk nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Masih soal istilah. Istilah karas yang terdapat dalam teks tersebut berarti, di manakah kata karas itu berada? Kita lihat kata karas berada di kalimat kedua paragraf terakhir. Para penyair datang dengan tanah dan karas setelah mendatangi sekian banyak pantai dan pegunungan. Kita lihat pilihan jawabannya. Ada papan kayu untuk media menulis, cenderamata, kantong penyimpanan kecil, semacam batuan kecil, dan daun pohon yang dapat ditulisi. Coba kira-kira dari kalimat yang panjang ini, mulai dari para penyair sampai kepada rembulan, manakah yang menjadi kata kunci supaya kita bisa mengetahui makna karas? Bisakah adik-adik tebak? Oke, jawabannya kata kuncinya adalah penyair. Ya, para penyair datang dengan tanah dan karas. Para penyair ini membawa tanah dan juga membawa karas. Kira-kira para penyair ini membawa tanah dan karas untuk apa? Para penyair ini biasanya melakukan apa? Tentu yang namanya penyair kerjanya adalah membuat syair.
Dan syair itu dituliskan di, kita bisa lihat yang mana paling cocok? A. Papan kayu atau keping batu untuk media menulis. Dan kara sendiri memang dipakai oleh para penyair susastra Jawa kuno untuk menuliskan karya-karyanya. Demikian. Mengapa bukan misalnya daun pohon yang dapat ditulisi? Sebetulnya ada daun lontar yang juga biasa dipakai untuk menulis para sastrawan di Nusantara pada masa lalu. Tetapi bukan daun pohon mentah. Dia adalah daun pohon yang sudah diolah sedemikian rupa menjadi serupa kertas atau kain yang bisa ditulisi. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 5, soal terakhir untuk teks Moksa. Kita baca soalnya bersama-sama. Berdasarkan teks tersebut, kutipan menyerahkan diri pada rembulan berarti, nah adik-adik kalau kita baca hanya soalnya menyerahkan diri kepada rembulan, pilihan jawabannya bisa macam-macam. Tetapi kita perlu mengembalikan kutipan ini ke dalam teks. Kita bisa melihatnya di kalimat yang ketiga. Kalimat yang kedua maksudnya. Para penyair datang dengan tanah dan kara setelah mendatangi sekian banyak pantai dan pegunungan. Di sini mereka menyerahkan diri kepada rembulan. Kalimat kedua ini tidak bisa langsung memberikan gambaran kepada kita makna dari menyerahkan diri kepada rembulan. Sehingga kita perlu membaca kalimat berikutnya, yakni Satya suka kepada pandangan mata para pemuja keindahan. Tua muda, laki perempuan, mata mereka berkilat-kilat menatap berkas cahaya yang merambati di tengah malam. Karena ini adalah teks sastra, dia banyak menggunakan perumpamaan dan ungkapan-ungkapan yang berlebih-lebihan. Berbeda tentu dengan teks-teks yang lainnya. Artinya kita bisa lihat di sini yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada rembulan bisa dilihat di mata mereka berkilat-kilat menatap berkas cahaya. Dan mata berkilat-kilat juga bisa dimaknai dengan jawaban yang apakah menjadi tumbal, atau terpesona dan terpikat, atau mengakui kekuasaan rembulan, pasrah dan berharap kepada rembulan, atau bahkan fanatik. Yang mana yang paling tepat? Mata berkilat-kilat juga bisa dimaknai dengan terpesona dan terpikat pada keindahan rembulan. Demikian ada soal mengenai teks sastra yang berjudul Moksa. Mudah-mudahan adik-adik bisa mulai lebih memahami bagaimana menjawab kiat-kiat dari menjawab soal TPS kemampuan verbal, khususnya membaca dan menulis. Jangan lupa untuk selalu lihat YouTube Edu Story. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video TPS verbal yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.